Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, berjumpa kembali bersama aku di channel Potong Rambut 95 ya. Dan di video kali ini aku kembali lagi motong rambut dengan model klasik, tapi sampai sekarang masih banyak yang suka ya. Dan kini aku memotong rambut kakek-kakek ya, dengan usia sekitar 80 tahunan. Oke, dan untuk pertama-tama untuk bagian paling bawah aku gunakan 0 clipper ya, dengan tuas ke depan. Oh ya teman-teman, potong rambut ini sangat praktis dan mudah ya, sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti. Oke, dan langsung aku gosok untuk bagian belakangnya juga, digosok dari paling bawah sampai ke atas, sampai batas antara rambut samping dan rambut atas ya teman-teman. Jadi disamakan antara samping dan belakang gitu ya, diurutkan ya, supaya tinggi antara bagian samping dan bagian belakang itu tingginya sama ya. Oke, seperti ini. Jadi model rambut seperti ini tuh sebenarnya model rambut dari zaman kapan ya, zaman kuno ya teman-teman ya, zaman dulu banget lah, model jadul sebenarnya, klasik, tapi masih banyak yang suka ya. Dan sampai sekarang pun hampir setiap kakek-kakek atau lansia yang datang cukur ke tempat aku tuh kebanyakan minta dicukur model seperti ini ya. Tapi aku sendiri tuh sangat senang ya kalau motong rambut seperti ini tuh, selain praktis, gampang, dan juga cepat ya teman-teman ya, cepat tapi rapi gitu loh. Oke, seperti itulah kira-kira. Dan untuk samping atasnya kini aku gunakan sepatu ukuran nomor 3 dengan tuas ke depan ya teman-teman ya, supaya tidak terlalu pendek, jadi aku gunakan sepatu ukuran nomor 3 ya. Buat teman-teman kalau mau gunakan sepatu ukuran nomor 2 untuk bagian atasnya ya nggak apa-apa ya, bisa-bisa aja ya, karena antara nomor 3 dan nomor 2 itu tidak beda jauh ya, hanya berbeda sedikit banget ya. Tapi kali ini aku gunakan sepatu nomor 3 aja, karena supaya terlihat lebih panjang dikit bagian atasnya, supaya tidak terlalu pendek ya teman-teman ya. Jadi kalau kedatangan customer atau pelanggan yang udah kakek-kakek seperti ini terus minta cukurnya model seperti ini tuh enak ya, jadi kita kerjanya nggak terlalu berat ya. Udah gitu kalau ada yang ngantri juga itu cepet, karena kan cukurnya cepet. Nah seperti itu, paling nggak nyampe setengah jam lah cukurnya, dan juga nggak nyampe 10 menit sih sebenarnya cukur seperti ini tuh. Dan ini juga aku tidak terlalu cepet ya, sebenarnya aku bisa sih cepet, temponya aku cepetin tuh bisa, cuman aku takutnya nanti si pelangganku ini, si kakak-kakak ini nggak nyaman ya, jadi aku pelan-pelan aja mencukurnya, yang penting dia nyaman gitu ya. Oke, dan lanjut aku gunakan sepatu ukuran nomor 1 tadi ya, untuk samping bagian atasnya, dan langsung aku gunakan 0 clipper dengan tuas ke belakang untuk menghilangkan garis batasnya teman-teman. Oh ya teman-teman, dan ini menghilangkan garis batasnya sangat mudah ya. Jadi kalau rambut yang udah kakek seperti ini gampang ya untuk menghilangkan garis batasnya. Nah seperti ini, aku hilangkan lagi garis batasnya untuk yang bagian belakang ya, dengan tuas ke belakang. Oh ya teman-teman, apabila memang garis batasnya atau gradasinya masih terlihat, teman-teman bisa memajukan tuasnya sedikit demi sedikit ya, sampai garis batasnya benar-benar hilang dan rapi ya. Nah ini seperti ini, aku pudarkan terlebih dahulu dengan menggunakan sepatu ukuran nomor 1 dengan tuas ke depan ya. Lalu setelah itu langsung aku hilangkan garis batasnya dengan menggunakan 0 clipper dan tuas ke belakang. Oh ya teman-teman, kalau dari nomor 3 teman-teman mau langsung hilangkan garis batasnya sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman kita kerjanya lebih keras ya, lebih ekstra ya, harus ekstra hati-hati ya. Tapi kalau kita gunakan sepatu ukuran nomor 2 dulu, ukuran nomor 1, terus hilangkan garis batas dengan 0 clipper tuas ke belakang, itu akan lebih mudah ya. Kita cukup mendorong-dorong aja, nggak perlu terlalu berhati-hati, nanti hasilnya akan rapi sendiri. Beda kalau kita misalkan rambut bagian atas masih menggunakan sepatu ukuran nomor 3, terus garis batasnya langsung kita hilangkan dengan 0 clipper, itu akan susah ya. Kita harus fokus banget ya.
jadi nanti bisa kadang-kadang bikin pusing ya, apalagi kalau buru-buru itu malah nanti hasilnya nggak rapi gitu. Mending sesuai teori aja, lebih rapi dan kita bekerjanya lebih ringan ya. Oke, dan gini langsung aku bersihkan ya teman-teman ya. Setelah itu langsung mau aku kerik atau kerok ya, supaya lebih terlihat lebih lebih identik dengan orang yang habis cukur rambut gitu loh, biar lebih terlihat gitu. Kalau nggak dikerok kan kurang rapi ya, tapi kalau dikerok kan rapi banget dan terlihat banget kalau si orang tersebut habis cukur rambut gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan masih seperti biasa aku menggunakan trimmer ya, tidak menggunakan razor atau silet, karena zaman sekarang itu udah jarang ya yang menggunakan silet ya. Kebanyakan itu menggunakan trimmer karena zamannya udah canggih dan modern ya. Tapi kadang di luar sana tuh masih banyak aku temui tukang cukur yang mungkin udah sepuh ya, udah tua gitu, dia masih menggunakan manual semua teman-teman, masih menggunakan gunting, masih menggunakan gunting apa itu namanya ya, guntingnya tuh kayak clipper tapi dia manual gitu. Dan juga mengeroknya itu masih menggunakan silet ya, jadi benar-benar masih manual. Oke, dan ini udah selesai ya teman-teman, cukur rambut klasik tapi masih banyak yang suka. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Dan masih lanjut aku kerok lagi untuk membersihkan sisa-sisa rambut di leher bawah ya, rambut-rambut kecil ya. Kalau orang Jawa bilang itu rambut bajang atau rambut kalong gitu ya. Oke, nah setelah ini langsung aku pijat ya teman-teman ya, karena biasanya orang tua itu atau kakek-kakek seperti ini tuh suka ya kalau habis cukur terus dipijat, itu suka ya. Walaupun pijatannya nggak terlalu lama itu, tapi sangat berarti banget ya. Karena biasanya usia-usia seperti ini tuh jarang ada yang mijitin gitu ya. Apalagi kan biasanya mungkin istrinya udah nggak ada, terus anak-anaknya udah pada jauh ya, udah pada berkeluarga sendiri, jadi jarang ada yang mijitin. Nah, ketika habis cukur terus dipijit seperti ini tuh seneng banget teman-teman, tersenyum-senyum terus bilang alhamdulillah ada yang mijitin, seneng banget aku dicukur kok dipijitin juga gitu, seneng banget ya. Bahkan kadang kan di sini kan aku tarifnya cuman 10.000 ya kalau dewasa, kalau anak-anak masih 8.000. Nah itu kadang si kakek-kakek ini tuh ngasih 15.000 teman-teman, kalau kadang yang ada yang ngasih 20.000 karena saking senengnya gitu loh. Padahal aku mijitinnya ya cuman sebentar, paling hanya berapa menit, 5 menit, paling lama 10 menit, tapi seneng banget gitu loh. Karena jarang memang ya di sini ada tukang cukur yang misalkan habis dicukur terus dipijitin, itu jarang ya. Jadi itu juga kesempatan baik buat aku ya, buat membuat pelanggan itu jadi cocok gitu ya. Karena memang kebanyakan itu teman-teman orang yang misalkan orang tua, bapak-bapak atau kakek-kakek itu yang potong rambut di tempat aku tuh kebanyakan langsung cocok gitu, langsung suka, besoknya pasti balik lagi gitu. Setelah 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian atau bahkan 2 bulan kemudian tuh langsung balik lagi, karena dia bilang mau potong lagi, enak potong di sini ada pijatannya, aduh enak banget, kepala pusing jadi hilang. Bahkan ada yang bilang, pernah pelanggan aku tuh bilang gini, kepalanya lagi pusing, masuk angin dipijat di tempat aku tuh besoknya enakan teman-teman. Jadi ceritanya dia tuh meriang terus minta cukur gitu ya. Kan kalau orang Jawa itu percaya kalau misalkan kita sakit atau apa terus kita cukur tuh, jadi dia percaya bisa membuang sial gitu loh. Jadi nanti si penyakitnya bisa hilang seiring dengan rambutnya yang dicukur gitu ya. Rambutnya udah terputus, jadi penyakitnya hilang seperti itu. Jadi dia percaya. Nah, setelah aku pijat itu, dia bilang setelah 2 minggu kemudian, kemarin dipijat di sini kok enak, saya sakitnya langsung sembuh. Nah, setelah itu dia percaya kalau pijatan aku tuh cocok. Dan kadang memang ada yang gini teman-teman, datang ke tempat cukur aku itu dia tidak minta cukur tapi malah minta pijat gitu. Jadi dia cuma minta pijat ya, nggak apa-apa walaupun cuma 5 menit atau 10 menit gitu, yang penting nggak apa-apa dipijat aja gitu. Nah
Kadang aku sendiri tuh bingung mau tarifnya mau berapa gitu. Paling ya aku pijet 10 menit terus tarifnya masih tarif sama seperti potong rambut, yaitu 10.000 gitu ya. Karena aku itu kan kalau pijet itu kan sebenarnya free ya, gratis ya, habis dicukur itu bonus pijet. Jadi kalau ada orang pijet doang itu aku bingung. Soalnya orang kampung tuh kalau dikasih gratis itu malah malu, malah nggak enak dia, nanti malah nggak balik lagi kalau gratis. Jadi lebih baik walaupun bingung ya tetap dikasih tarif ya, supaya dia tetap balik lagi. Kalau dikasih gratis malah dia nggak balik lagi, malah kapok ya. Oke teman-teman, nah seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini udah selesai, langsung aku bersihkan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur se-Indonesia, sedunia, dan salam sehat selalu. Semoga kita semua tetap sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin.